Perempuan itu baru menggerakkan tangannya sedikit saja. Daun-daun di tanah langsung melayang ke udara. Bambu yang lembut pun seketika berubah menjadi pedang tajam, langsung menebas musuh tanpa terlihat. Sejak saat itu, ia menjadi kaisar wanita terkuat yang akan menyatukan seluruh negeri. Tak disangka, tindakannya membuat langit murka. Petir menyambar dan langsung mengarah ke tubuhnya. Begitu tersadar kembali, ia mendapati dirinya telah berada di tubuh putri ketujuh, di dunia yang sama sekali asing baginya. Di sisinya, ada seorang pria yang tampak telah diberi obat perangsang, perlahan mendekatinya dengan mata liar. Melihat pria itu hampir kehilangan kendali, perempuan itu langsung menendangnya jauh ke sudut ruangan. Detik berikutnya, suaminya datang bersama rombongan. Jelas ini semua adalah jebakan untuk menangkap basah dirinya. Perempuan itu segera menindak kembali ingatan sang pemilik tubuh. Dengan ekspresi datar, ia memerintahkan pria tadi untuk keluar dan berlutut. Pria itu mengira diperintahkan berlutut sebagai hukuman. Ia pun bangkit dan bersiap keluar. Tak disangka, perempuan itu kembali bicara. Yang diminta berlutut adalah sang suami. Perubahan sikap putri ketujuh yang tiba-tiba membuat semua orang di ruangan terkejut. Semua tahu betapa cintanya putri ketujuh pada sang suami, selalu merendah dan mencari perhatiannya. Padahal, suaminya adalah pion yang ditanam oleh putri keenam dan pangeran ketiga. Pria itu awalnya bersedia menikahinya hanya untuk memanfaatkan kekuasaannya, demi mendukung pangeran ketiga naik tahta. Selama ini, meski sering dihina oleh suaminya, putri ketujuh tetap setia mencintainya. Namun kini, jiwa sang putri telah berganti, menjadi ratu terkuat yang telah bereinkarnasi. Sang suami yang belum menyadari, menantang agar perempuan itu mengulang perintahnya. Hasilnya, ia malah ditampar keras. Marah tak terima, ia menuduh perempuan itu tidak setia. Mengatakan dirinya hanya mencintai putri keenam yang dingin dan anggun. Dulu, kata-kata ini pasti akan membuat putri ketujuh patah hati. Tapi kini, perempuan itu tanpa banyak bicara, langsung menghancurkan satu lengan pria itu. Lalu satu tamparan lagi membuatnya sesak napas. Ia pun memerintahkan pengawal. Seret pria itu keluar, dan cambuk 30 kali. Pengawal langsung bergerak. Namun sang suami masih terus membangkang. Perempuan itu memerintah, tutup mulutnya sekarang juga. Baru setelah itu, ia menoleh pada pria yang ada di sudut. Pria itu adalah pengawal pribadi sang putri. Dulu selalu diperlakukan rendah. Padahal, dialah yang paling setia. Bahkan rela mati demi sang putri. Pria itu kini merasa bersalah dan siap menerima hukuman. Tak disangka, perempuan itu hanya memintanya membuka topeng. Pria itu kaget, namun tak berani membantah. Begitu topeng dibuka, perempuan itu langsung terpana. Ia menarik pria itu mendekat, dan mengobatinya dengan metode khusus. Pria itu langsung gugup, tak sanggup menahan emosinya. Sementara perempuan itu tetap tenang, dan memerintahkan pencabutan semua hak istimewa sang suami. Sontak seluruh istana gempar. Bahkan para pelayan pun bingung. Suami yang biasanya dipuja, kini dipukuli dan dicabut haknya. Sedangkan pengawal yang dulu diabaikan, sekarang dilindungi langsung oleh sang putri. Semua merasa puas melihat keadilan ditegakkan. Mereka tak tahu, putri ketujuh yang sekarang adalah sang ratu terkuat yang telah lahir kembali. Di saat yang sama, putri keenam mendengar kabar suami putri ketujuh terluka. Ia segera datang dengan wajah cemas. Ia mengeluarkan tusuk konde pemberian permaisuri, dan memerintahkan pelayan mencari tabib. Sekalian ingin mengambil hati rakyat, dan melaporkan putri ketujuh ke istana. Namun baru saja pelayan itu keluar, ia sudah dihadang perempuan itu. Pelayan kecil itu, berani-beraninya bersikap tak hormat karena memegang konde emas. Perempuan itu tanpa ragu, memerintahkan eksekusi. Dan dalam sekejap, leher pelayan itu sudah digores pedang. Melihat suaminya begitu akrab dengan putri keenam, perempuan itu langsung menghadiahkan pria itu kepada putri keenam.